Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau berandai-andai. Jadi sebenarnya ini pertanyaan ya. Ada pertanyaan nanya, "Bang, kalau Shopee bangkrut atau tutup kita gimana?" Wih, pertanyaan keren nih. Kenapa keren? Karena jujur 3 atau 4 tahun yang lalu saya nanya itu. Saya berpikir itu dan saya nanya ke Pak Enda Nasution dulu. Pak Enda ini kalau googling itu dia disematkan sebagai bapak blogger Indonesia, satu alma mater, senior, ya cukup senior, dan beliau ini adalah suami dari dosen saya dulu. Oke, jadi saya nanya itu hal yang sama, sekarang saya jawab lagi dengan yang kurang lebih sama tapi saya kembangin dengan data-data baru ya. Jadi jawabannya adalah ya nggak, tenang aja sebetulnya, nggak perlu khawatir kalau Shopee bangkrut sampai tutup, kita nggak perlu khawatir, saya akan jabarkan. Pertama fakta dulu, jadi fakta bahwa Shopee yang PT-nya atau badan hukumnya itu namanya SEA ya, SEA ini di Singapore base, itu belum profit, not profit. Ini cek aja, ini data faktanya di stock price-nya, di laporan keuangannya si CLTD ini, si Limited ini, dia net profit marginnya Maret 2022 tuh minus 20%. Rugi 20%, minus 498 juta. Ini SGD apa rupiah apa ya? Kayaknya SGD deh. 498 juta dolar, itu luar biasa besar. Jadi faktanya memang mereka masih rugi, fakta. Lalu Shopee versus titik ini berdarah-darah teman-teman. Saat ini bagi fashion ya, saya yakin Shopee ini nomor 1. Tapi kalau kategori lain mungkin nggak nomor 1. Tapi sekarang udah banyak yang ngegangguin nih Shopee nih, kayak TikTok Shop udah mulai digangguin. Terus Lazada, Tokopedia masih mencoba terus-terusan. Jadi Shopee lawan everybody, dan ini berdarah-darah dan kita nggak tahu sampai kapan si not profit ini bisa menahan si berdarah-darah ini, sampai kapan kita nggak tahu sampai kapan. Jadi memang ada peluang si Shopee ini bakal bangkrut dan tutup, ada peluang, cuman ini kecil sekali, menurut saya ini sangat-sangat kecil. Pertama karena ini too big to fail ya, si Shopee ini dia too big to fail. Kok kecoret, maaf. Jadi ada istilah di bisnis itu too big to fail, yang jika suatu perusahaan bangkrut itu pemerintah harus turun tangan karena multiplier efeknya bisa besar. Contohnya kayak ada yang baru delisting itu namanya Sritex. Sritex itu pabrik baju lah, pabrik garment. Setahu saya dia di bail out, dia rugi pas pandemi ini, terus di bail out, dikasih uang oleh pemerintah entah pinjaman lunak atau entah apa, sehingga dia bisa beroperasi lagi. Karena bayangkan kalau karyawannya mungkin 1000 gitu ya, mungkin 1000 karyawannya dipecat semuanya, nggak ada punya penghasilan, multiplier efeknya besar. Dari 1000 itu mungkin jadi pengangguran menghasilkan apa, pencurian, kriminalitas dan lain sebagainya. Analisis makroekonominya panjang. Itu namanya too big to fail, sehingga pemerintah harus turun tangan pemerintah. Dan Shopee ini gede banget teman-teman, karyawannya langsungnya aja mungkin 1000 lebih, dan apalagi kayak kita ini yang ekosistemnya. Kalau ekosistem Shopee runtuh, wow, multiplier efeknya bisa gila. Mungkin saya juga bisa stres, mungkin Anda juga bisa jadi kehilangan penghasilan. Pasti pemerintah nggak mungkin tutup mata, pasti ada sesuatu di situ, nggak mungkin nggak. Contoh lagi misalnya biar lebih kebayang kayak Astra gitu ya, Astra bangkrut sehingga merumahkan karyawannya, itu pasti pemerintah akan turun tangan, itu ngasih bailout, entah itu pinjaman lunak, entah itu apa, karena akan bahaya, yaitu bisa jadi krisis. Nah, krisisnya bisa multidimensi loh teman-teman. Satu perusahaan hancur, krisisnya multidimensi. Ekonomi mungkin, walaupun skupnya kecil ya kalau cuma satu perusahaan. Tapi kalau krisis kepercayaan, krisis ya itu tadi, multiplier effect dari kriminalitas, penyakit masyarakat. Jadi penyakit masyarakat bisa besar dan sebagainya, itu bisa bahaya. Makanya too big to fail. Lalu, dan faktanya lagi, marketplace alias Shopee ini kan cuma tools ya teman. Mau Tokopedia, mau Shopee, mau Lazada, mau lain sebagainya, itu cuma tools. Pasarnya tetap ada. Masalahnya toolsnya aja. Kalau toolsnya bangkrut, si Shopee-nya bangkrut, pasarnya kan tetap ada orang mau beli baju muslim, tetap ada orang mau beli madu, tetap ada orang mau beli
jaket dan semuanya tetap ada. Masalahnya bagaimana kita menjangkau si pasar tersebut. Ya tenang, kalau Shopee bangkrut masih ada Lazada, masih ada Tokopedia, masih ada WhatsApp, masih ada Instagram. Wah, panjang pokoknya peluangnya si Shopee bangkrut dan kita jadi bermasalah itu sangat 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 kecil, mungkin 0,00 sekian persen. Kecuali ada bencana alam yang parah dan sebagainya, itu peluangnya sangat sangat kecil. Ini analisa saya. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Makanya kesimpulannya tenang. Tenang, itu masih jauh sekali, dan yang lebih parah itu ada menurut saya ya, ini parah banget yang mengkampanyekan atau mempromosikan udah stop aja jualan di marketplace dengan bilang bahwa kalau Shopee bangkrut Anda mau jualan gimana, jadinya Anda nggak sustain katanya, atau Anda nggak bisa tahan lama kalau jualan di marketplace. Oh, itu ngaco menurut saya, itu ngaco banget karena ini masih jauh, sangat jauh-jauh sekali. Dan itu kalau Anda ditawarin gitu, kalau saya sih sangat pro marketplace. Saya sangat pro marketplace karena itu marketplace itu cuma tools. Masalah perang harga, masalah dipajakin dengan admin fee, ya itu memang konsekuensinya seperti itu. Dan ya harus nyemplung di situ. Red Ocean ya harus nyemplung di situ, ya masalah produk aja dan lain sebagainya. Kalau saya sangat pro dengan marketplace, dan banyak saya setidaknya ada lah 1-2 yang kontra dengan marketplace. Jadi kalau Anda merasa dikampanyekan untuk stop jualan di marketplace, saya katakan no, tetap jualan aja di marketplace. Dan yang penting adalah sebenarnya bangun loyalitas. Jadi dari customer itu ya bangun loyalitas aja. Jadi entah teman-teman simpen nomor HP-nya, kan ada ya nomor HP di database-nya, atau simpen alamatnya kalau perlu, atau bisa database dari ya itu si 2 itu utamanya, atau bisa dari database itu bisa dengan Anda bikin WhatsApp group kayak bikin database untuk di Facebook kayak untuk di Google kayak dan sebagainya, itu bisa banyak macam caranya. Dan dengan itu ya kalau Shopee-nya bangkrut, Anda bisa kontakin lagi customer Anda yang lama, dan itu kan customer Anda yang sudah hot market, yang sudah mau beli lagi mungkin ke produk Anda. Oke, itu aja berandai-andai ini, mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Jadi tenang, buat yang nanya ini tenang, santai, masih jauh dan kalaupun ini sudah dekat pasti ada alert-alertnya, entah itu di berita, entah itu apa, pasti ada alert-alertnya. Sekarang tuh tenang, masih sangat-sangat jauh. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.